Roh Kudus dalam hidup saya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Pertanyaan Rasul Paulus kepada beberapa murid di Efesus itu menarik perhatian refleksi saya kali ini. Ada sejumlah pertanyaan yang kemudian muncul dalam refleksi saya saat ini. Pertama, saya menyadari pertanyaan Paulus itu tertuju juga untuk saya. Sudahkah saya menerima Roh Kudus? Saya pribadi sudah menerima Roh Kudus melalui sakramen-sakramen gereja. Saya menerima sakramen baptis pada tahun 1988. Lalu sakramen Ekaristi atau komuni pertama pada tahun 1999. Kemudian dikuatkan dan dikokohkan oleh Roh Kudus dalam sakramen Krisma pada tahun 2008. Tepatnya, saya menerima sakramen Krisma pada 30 November 2008 dari Uskup Julius Kardinal Darmo Atmajo di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Nama santo pelindung Krisma saya adalah Santo Stefanus. Bapak Kardinal Darmo Atmajo SY dalam misa Krisma waktu itu meminta kepada peserta Krisma untuk memohon diterimakan karunia pengendalian diri dari Roh Kudus. Roh pengendalian diri adalah satu di antara beberapa buah roh yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Bapak Kardinal mengajak peserta Krisma untuk menerimakan kuasa roh pengendalian diri, untuk menguasai diri sendiri dan untuk tidak berbuat dosa, atau untuk pertobatan diri sendiri. Kedua, dalam refleksi kali ini, saya pun bertanya pada diri sendiri, apakah Roh Kudus sudah berkarya dalam hati, hidup, dan karya saya? Saya mengingat kembali perjalanan rohani saya sejak pertama kali menerima sakramen Krisma. Ternyata banyak karya Roh Kudus berkarya dalam hidup saya. Ketika saya SMA, saya selalu menantikan dikaruniakan Roh Kudus. Saya akui hingga saat ini saya belum dapat berbahasa roh. Namun saya meyakini bahwa Tuhan akan mengaruniakan saya dengan salah satu rahmat Roh Kudus-Nya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena salah satu karunia yang saya yakini diperoleh dari Tuhan adalah karunia untuk membangun jemaat dalam berkatekese atau pewartaan. Memang karunia roh saya itu harus diuji lagi seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Namun demikian, saya bersyukur di dalam pelayanan saya, Tuhan membimbing saya dalam mewartakan kasih Tuhan melalui refleksi iman, pengajaran katekese, dan pewartaan. Kemudian, pertanyaan ketiga yang muncul adalah, bagaimana relasi saya dengan pribadi Roh Kudus? Ketika menjawab pertanyaan itu, saya memutar kembali ingatan memori saya 10 tahun terakhir setelah saya menerima sakramen Krisma. Saya mengalami relasi dan mengenal Roh Kudus lebih mendalam saat terlibat dengan tim katekese Paroki Bekasi Utara pada tahun 2008 dan persaudaraan lokal Ordo Fransiskan Sekuler OFS Bekasi tahun 2013. Kemudian, saya juga terlibat dalam komunitas Persekutuan Doa atau PD, Pembaruan Karismatik Katolik, dalam PD Evata tahun 2018 dan PD Santa Clara tahun 2019. Saya juga terlibat dalam komunitas Verbum Domini tahun 2019. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mendapatkan banyak pengalaman rohani pada kelompok dan komunitas tersebut. Secara khusus dalam refleksi saya kali ini, saya membagikan pengalaman ketika bergabung dalam komunitas karismatik. Kesan saya pertama kali terhadap komunitas karismatik adalah suasana rohani yang energik. Lagu-lagu dan doanya seperti berada dalam lingkungan oikumene, tetapi kental dengan kekatolikan.
Demikian kesan pertama saya pribadi, dan saya tidak ingin membicarakan kesan orang lain ketika melihat kelompok karismatik. Bersama komunitas PD Evata, saya beberapa kali ikut dalam pelayanan pastoral di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta. Baik PD Evata maupun PD Santa Clara biasanya mengadakan pertemuan doa bersama dengan para anggotanya dalam ibadah sebulan sekali. Dalam refleksi ini, saya teringat pada suatu hari seorang sahabat dari komunitas Evata merekomendasikan saya untuk mendaftar sebagai domba Sekolah Evangelisasi Pribadi atau SEP Umum Angkatan 33 pada tahun 2019. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sahabat saya ini yang begitu mendukung saya dari awal hingga perutusan saya. Saya juga teringat untuk pertama kalinya saya menerima baptisan roh dalam tanda kutip ketika saya mengikuti sesi doa pencurahan Roh Kudus dalam acara rekoleksi awal SEP tanggal 27 Januari 2019. Saya bersyukur mendapatkan kesan mendalam untuk sesi doa pencurahan Roh Kudus tersebut. Sejak hari Minggu itu, saya mengalami perubahan baru dalam cara berpikir, dalam rohani, dan dalam pelayanan gereja. Perasaan saya jadi lebih tenang. Saya dapat lebih berdamai dengan diri sendiri dan dengan sanak saudara. Saya juga lebih merasakan sukacita dalam melayani sesama, lebih bersemangat dalam berkarya dan bekerja. Saya bersyukur Roh Kudus juga memperbarui cara pandang saya dalam membaca dan merefleksikan kitab suci. Nah, berkaitan dengan Kisah Para Rasul 19 ayat 1-8 yang saya refleksikan kali ini, saya merujuk penjelasan Romo Yohanes Indra Kusuma Ordo Karmelit dalam buku Dibaptis dalam Roh terbitan Pertapaan Santi Buana tahun 2005 halaman 20-33. Romo Yohanes menjelaskan bahwa Rasul Paulus merasa bahwa beberapa murid di Efesus belum menjadi orang Kristen yang penuh dan masih ada kekurangan pada mereka karena belum dibaptis dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, Paulus mulai berbicara tentang Yesus Kristus. Ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, Roh Kudus turun atas mereka. Menurut Romo Yohanes, pengalaman orang yang dibaptis dalam Roh Kudus bukanlah yang terpenting. Namun yang lebih penting ialah kesadaran dan keyakinan akan kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang dan buah-buah roh yang dihasilkannya. Orang yang dibaptis dalam roh akan mengalami kehadiran Roh Kudus dalam dirinya, mengalami karyanya melalui berbagai macam karunia yang membimbing, berbicara, mengajarnya, dan menjadi saksi Kristus yang lebih efektif. Nah, berkaitan juga dengan refleksi saya kali ini tentang Roh Kudus, saya diinspirasi akan beberapa hal konkret yang dibutuhkan untuk menerima karunia Roh Kudus. Yang pertama, mengimani pribadi Roh Kudus dan merindukan karunia-Nya. Saya sendiri mengimani Roh Kudus masih tercurah dan berkarya hingga detik ini. Dalam kitab Perjanjian Baru banyak dibicarakan mengenai Roh Kudus, karunia, dan karyanya. Saya banyak mengenal tentang Roh Kudus dari kitab suci Perjanjian Baru. Sedangkan untuk ajaran atau ilmunya, saya mendalami topik pneumatologi atau dalam bahasa Yunani disebut pneuma yang berarti roh. Yang kedua, berdoa dan memohon karunia Roh Kudus. Sebelum saya menerima sakramen Krisma pada tahun 2008, saya sendiri sejak SMA sudah memulai doa novena Roh Kudus. Saat menjadi mudika atau OMK, saya pernah dipercayakan untuk memimpin ibadat novena Roh Kudus di Gereja Santo Yohanes Pemandi, Paroki Raha, tahun 2005-2006. Setelah hari kenaikan Yesus ke surga hingga menjelang hari Minggu Pentakosta, saya biasanya doa novena Roh Kudus, memohon karunia dan buah-buah Roh Kudus. Saya sendiri pada waktu-waktu tertentu berdoa memohon 7 karunia Roh Kudus dari buku Puji Syukur.
Doa mohon 7 karunia Roh Kudus saat ini sudah bisa diakses pada aplikasi doa atau jaringan website. Demikian beberapa hal pokok refleksi saya berkaitan dengan Roh Kudus dalam hidup saya. Ada satu pertanyaan lagi yang muncul dalam refleksi saya kali ini. Apakah saya senantiasa dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus? Jawaban untuk pertanyaan tersebut memerlukan waktu lagi untuk direfleksikan lebih mendalam. Singkatnya, sejauh ini hanya Tuhan dan saya yang mengetahuinya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus dan penuh belas kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tercurah bagi kami hingga detik ini. Tuhan Yesus, kami mohon padamu, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa berani mewartakan Engkau dalam kesaksian hidup kami. Dalam kasih-Mu Yesus, kami memuji dan memuliakan Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sharing refleksi pribadi saya kali ini berdasarkan kalender liturgi 25 Mei 2020, Senin Paskah ke-7, berkaitan dengan Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Harapan Jaya Bekasi Utara dan pada peringatan Santa Maria Magdalena de Pazzi, Santo Paus Gregorius ke-7 dan Santo Beda, Imam dan Pujangga Gereja, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.